Oke teman-teman, kita ketemu lagi. Selamat datang di YouTube channel kami teman-teman, di Belajar Pajak Gratis. Belajar pajak online secara gratis dan benar. Teman-teman, terima kasih kepada pemerintah yang sudah mensahkan Undang-Undang Cipta Kerja nomor 11 tahun 2020. Kita akan bahas tentang pajak masukan yang ketiga. Kami sudah pernah membahas pajak masukan 1, pajak masukan 2, dan sekarang pajak masukan yang ketiga. Pajak masukan terkait dengan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai. Teman-teman, di pasal 9 dan 9 Undang-Undang PPN disebutkan bahwa pajak masukan yang dapat dikreditkan tetapi belum dikreditkan dengan pajak keluaran dapat dikreditkan pada masa berikutnya, paling lama 3 masa pajak setelah berakhirnya masa pajak saat faktur pajak dibuat, ya. Sepanjang belum dibebankan sebagai biaya dan belum dikapitalisasi dalam harga perolehan barang kena pajak. Teman-teman, faktur pajak tanggal 15 Januari 2021 contohnya dapat dikreditkan paling lambat dalam SPT masa PPN April 2021. Seperti diketahui, SPT masa PPN April 2021 dilaporkan paling lambat 31 Mei 2021. Teman-teman, ini adalah kemudahan bagi para pengusaha yang hilap atau belum mendapat faktur pajak sehingga dapat menunggu di 3 masa pajak berikutnya. Teman-teman, kemudian di pasal 99A Undang-Undang PPN, teman-teman, diatur bahwa pajak masukan atas perolehan barang kena pajak dan atau jasa kena pajak, impor barang kena pajak atau jasa kena pajak, serta pemanfaatan barang kena pajak atau jasa kena pajak dari luar negeri ke dalam daerah pabean sebelum WP menjadi pengusaha kena pajak dapat dikreditkan oleh pengusaha kena pajak dengan pedoman pengkreditan pajak masukan sebesar 80% dari pajak keluaran yang harus dipungut, teman-teman. Teman-teman, ini juga kemudahan bagi para pengusaha. Kadang kita hilap untuk sebagai pengusaha kena pajak, tapi jangan takut bahwa pada saat kita dihimbau menjadi pengusaha kena pajak, kita dapat mengkreditkan pajak masukan sebesar 80% dari pajak keluaran yang harus dipungut. Contoh, Tuan Michael pada tahun 2021 menjual BKP 20 miliar dan non BKP 20 miliar karena kekhilafannya belum menjadi PKP dan dihimbau oleh DJP atau Direktur Jenderal Pajak untuk menjadi PKP dan membayar PPN karena penghasilan sudah lebih dari 4,8 M. Teman-teman, WP menjadi PKP dan membayar PPN kurang bayar. Tuan Michael, PPN keluarnya adalah 80% kali 20 miliar atau 2 miliar. Pajak masukannya 80% kali 2 miliar 1,6 miliar dan PPN kurang bayarnya 400 juta. Jadi PPN kurang bayar Tuan Michael bukan 2 miliar. Tapi dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja ini, dia diberi kemudahan 80% kali 22 miliar tadi. Nah, teman-teman, kita tunggu peraturan pemerintahnya. Contoh peraturan pemerintahnya, nanti kalau ada peraturan pemerintahnya berubah dari sini, nanti kami akan merevisi video ini, teman-teman. Kemudian teman-teman, di 9 ayat 9B Undang-Undang PPN disebutkan bahwa pajak masukan atas perolehan BKP dan atau JKP, impor BKP atau JKP, serta pemanfaatan BKP atau JKP dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean yang tidak dilaporkan dalam SPT masa PPN dan diberitahukan dan atau ditemukan pada waktu dilakukan pemeriksaan, teman-teman, dapat dikreditkan oleh pengusaha kena pajak sepanjang memenuhi ketentuan perkreditan sesuai Undang-Undang PPN. Nah, di Undang-Undang Cipta Kerja ini kita dikasih kemudahan lagi, teman-teman. Walaupun ada pajak masukan yang ditemukan atau kita beritahukan saat pemeriksaan, pemeriksa tetap dapat mengkreditkan pajak masukan tersebut. Berbeda dengan Undang-Undang PPN sebelumnya, yang pajak masukan tersebut dikoreksi oleh pemeriksa pajak. Kita akan menghemat cash flow dari kejadian tersebut. Pasal 9 ayat 9C Undang-Undang PPN dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini disebutkan bahwa pajak masukan atas perolehan BKP dan atau JKP, impor BKP, JKP, serta pemanfaatan BKP atau JKP dari luar daerah pabean dalam daerah pabean yang ditagih dengan penerbitan ketetapan pajak tetap dapat dikreditkan oleh pengusaha kena pajak sebesar jumlah pokok PPN-nya saja. Sanksinya nggak boleh dikreditkan, tapi surat ketetapan pajak tersebut telah dilunasi dan tidak ada upaya hukum seperti keberatan, banding, dan peninjauan kembali atas ketetapan pajak tersebut. Nah, teman-teman, ini sangat memberikan kemudahan bagi wajib pajak karena banyak sekali wajib pajak yang hilap
untuk tidak mengkreditkan pajak masukan, sehingga dengan Undang-Undang Cipta Kerja ini semuanya dapat dikreditkan sehingga mengurangi beban cash flow bagi pengusaha. Terima kasih teman-teman. Jangan lupa kami selalu ingatkan, pajak membangun bangsa, bayarlah pajak dengan benar demi Indonesia maju dan sejahtera. Terima kasih teman-teman. Kalau ada pertanyaan bisa menghubungi kami melalui email belajar.pajak.graris@gmail.com, dan jangan lupa subscribe dan sampaikan kepada teman-teman dan keluarga yang lain. Terima kasih, salam sehat dan salam sukses untuk kita semua. Terima kasih.